wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mendengarkan taziah pertama, taziah bala pertama atas meninggalnya atau berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita atau saudara kita Jamaluddin bin Nurdin. Untuk itu saya akan memulai membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan malam ini. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Litiri, saudara kita Litiri. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما فرجعين بثرح الطور الفتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم Barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Hadirin wal hadirat jamaah tausiah yang saya muliakan, satu-satunya kata pasti dalam kehidupan kita itu adalah kematian. Kalau dibilang calon haji belum tentu haji. Ya, banyak orang sudah naik porsinya tapi tidak jadi naik haji karena ya mungkin faktor sakit penyakitnya. Ya, ada juga begitu. Dikatakan calon orang kaya belum tentu jadi kaya. Ya, termasuk kalau dikatakan caleg belum tentu jadi anggota dewan. Banyak caleg sekarang stres. Jadi ini malam disingkat-singkat saja karena masalahnya bulan Ramadan. Saya hanya memperingatkan bahwa memang rata-rata usia umat Rasulullah baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Jadi siapa yang punya umur 62 tahun 11 bulan ya 3 minggu berarti siapa ngalu mamin juga. Ya itu kalau ya sabda nama Nabi. Tapi ini kan almarhum ya kurang lebih 58 tahun berarti ya 56 deh. Ya itu. Tapi intinya begini. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua. Saya hanya memberikan tanda-tanda kematian. Sebenarnya ada 7 tandanya. Ada 7 tanda kematian, tapi apa mau ku sampaikan ini bangia karena pun nanjok pas lu ngasing ini. Saya lihat banyak anak pun ngasing karena pakai banda-banda, bahaya. Bahaya pun pakai banda-banda. Dia menjual pakai. Yang pertama, tanda pertama itu kita melihat dari hidungnya. Jadi kalau ada pergi di rumah sakit ataukah ada orang sementara berjalan ke sini kinjo batang hidungnya bengkok. Nah, bengkok. Tenanya tuh bengkok. Ya. Itu salah satu tanda berarti dalam waktu 2 hari itu. Ya, bengkok.
ayamin jo nakana to pandritarioloan nakana punna tappu mi titianna siratal mustaqim tenam tanasallo, itu yang dimaksud. Iya. Yang kedua, punna esami jene na bawa karai. Ya, kirian jo ni maksud jene na bawa karai. Coba-coba panaki lila tari lagi-lagi tak. Ngapain? Gile-gile ji. Ay puna gile-gile ji, alhamdulillah, syukur ki. Berarti lagu-lagu ji, tapi puna tiana nak gile motor yang make. Dan aramu kontungan. Iya. Itu tanda yang kedua itu. Iya. Kemudian tanda yang ketiga, ini kalau orang sakit. Punna sarimi garina seria tahu. Nah memang narapi kia jalana, ya salah satu tanda yang harus kita periksa rambutnya. Jadi punate kejama-jama ibu nanti nama garese, berarti itu sudah pertanda bahwa dia akan sebentar lagi akan mengalami yang namanya kematian. Nah, yang keempat masalah kulit. Nah, kulit kartu kulengah ciptanya dari tanah. Nah, jadi punate nama kipa kama ini nanti nama rasa utai bahaya. Nah, itu semua tanda itu. Yang 3 jam bisa sebut bahaya. Jaya anak muda kasih karena pakai semua. Nah, tetapi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa setiap Nabi menyampaikan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Kituntungi anjo taula mateya syagam kalimat la ilaha illallah. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, contoh, dia mengkana talau mate, kalau kanangi kalimat la ilaha illallah. Kadangkala ada kejadian, ya ada kejadian. Tahu mimpu bunting, iya, mimpu bunting dari tempat nikah, dan itu saya pernah temukan. Ketika saya kasih nikah salah satu pasangan, begitu saya tanya, sebelum anda saya nikahkan coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa nakana? Nakana kirian jo Pak Imam, salu atau beruah? Bukan sepan rupa tuh kalimat syahadat. Nah karena aku sing ngaruan rupa, nah karena kiri aja. Kalau kamu nepeng, coba-coba jorong salua, tekaman jo salua, nah karena jo salua aku kalupai. Jadi pernah beruan, nah karena tiada pak kuapi lagi. Bukan asota tongan nih. Jadi bukan kamu nepeng bina mama, jadi kutuntumi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ambinawan ja tapi apa nakana? Sallallahu amma kuna. Apa nak danggu biasa tu jago sambanya nakana apa bang tapi lu sita pala pasang haji napa pesan rumah lah kono huhu tanjana to. Iya min. Bapak Ibu sekalian semua. Nah, makanya itu kalau kita tuntung orang menghadapi kematian punna nakanami kalimat la ilaha illallah, stop tiap makin pak kuling-kulingi, stop di situ saja. Ngapai gasingka sementara kang itu roh 3 kali tarikan pertama dari kaki naik ke pusat. Makanya itu pun dingin mirawa antu kan biasa pun atau madam jobat tanah teras sakit. Nah, kita periksa itu. Kalau kita periksa di anjori batang kiri, nah ania antu tak tok naik singkamatongi jarum. Ketika dia tertusuk 2 kali naik, ya, lalu menghilang, itu belum dikatakan mati, tapi biasa nak atau layak mati suri arena. Tapi sebenarnya dia belum mati. Nah, mati suri gitu. Nah, itu yang begitu gitu. Tunggu sampai 1 hari. Karena boleh jadi dia masih
roh al-haya masih ada, tapi yang hilang itu adalah ruh al-jasadi. Kan tiga ada macam ruh. Yang pertama ruhul idafi. Ruhul idafi itu halo. Yang pertama yang namanya ruhul idafi, itulah yang dipakai puna niat totinrona dalam keadaan mimpi. Jadi biasa itu Reni tinrona biasa japa-japa pulang pergi ke Jakarta, padahal antara Jakarta dengan Makassar berapa jam itu kalau pesawat. Nah, biasa 5 menit. Nah, itulah ruhul idafi yang berlaku di situ. Kemudian ada namanya ruhul jasad. Nah, ya biasa namanya ruh, ya perasaan itu, ruhnya jasad. Yang digenggam itu yang digenggam Allah itu ruhul haya, itulah dikatakan mati. Nah, lantas punna narapi mi anjo dingin minaungan deh. Jadi anjurannya agamanya punna dia berpakaian pasulme pakaian. Jadi saat orang menghadapi kematian itu dianjurkan dikasih keluar pakaiannya, pakai sarung saja, pun pakai baju atau pakai salora, karena itu mengganggu. Ya, keluarkan itu pakaian, jangan ganti dengan sarung. Lantas ketika ruh itu sudah ada di tenggorokan, yang ini karena tomadang, yogargir. Kalau ruh itu sudah ada di tenggorokan, bukan lagi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Kenapa? Karena pada saat itu dikatakan orang mabuk dalam kematian. Orang mabuk dalam kematian itu penglihatan, perasaan sudah bukan di dunia, sudah tembus pandang ke alam barzah. Jadi manan tu agura kirampi nanti nama sengkin, nanti nama pokoknya nanti nama apa mana sih? Ya. Jangankan orang mabuk dalam kematian. Biasa tuh mabuk rilino, biasa piti kanak-kanak. Contohnya lebak budi dulu. Buat di kamar jemaah. Ada motor. Si kalinan tamari balana, matungin naon di sulungan. Nampak anak-anak. Ini paris ke jambatan tangan neko dong. Ang apa tuh ikan? Halo. Desa jaki. Biasa itu gunakan tuh nyawana saya tahu. Ada dua masalah. Pertama biasa cuma tanah tabu cilak. Kedua biasa bawa anak nganga. Yang muncul biasa di lapangan, punna bawa anak nganga, biasa disikuki apa jo kain naik dulu. Begini, kalau itu yang terjadi, dia makin sikuki kain. Makanya itu kalau ada orang meninggal, jangan ditinggalkan dulu. Jangan ditinggalkan. Caranya kita itu jari kelingkingnya ditarik di guna bawa nanganga, tarik jari kelingking kirinya palat toki nampak tongko bawana, insya Allah punah latok yang tundiri kelingkina latok kontong itu bawaya. Jadi saya pakai sikoki. Atau kamatanna tabucila. Caranya ditutup, dibaca minggu Bismillahi alallahi wa sunnatir rasul. Tongko minang. Insyaallah. Pun nak dibaca itu tak tongkoki. Tutup satu kali, baca kalau sudah itu dibaca satu kali belum terbuka, ulangi lagi sampai tertutup. Pun tapi ni talu pingapan dibaca nanti naruh tak tongko tanya banyak gilarita marah-marah gitu. Ya itu. Itu. Sama halnya itu
Kan yang tentu biasa tidak lapar di mana. Iya, akhirnya disikko gitu. Itu biasanya itu kalau itu yang terjadi, kita tekan itu di tangannya di atas, jadi tangan kanan di atas, nampak dijalankan naung, baru kita azankan telinga di sebelah kanan, azankan. Karena itu pertanda berarti waktu talasana nela pun tahu, ya. Waktu talasana jela pun tahu biasa kejaranna tahu apa nih masih jika ya si tangannya matain dia boleh tatalasa. Itu persoalan itu. Maka itu hati-hati kalau ada orang azan di masjid, hentikan semua kegiatan. Jawab itu panggilan azan karena itu salah satu dampaknya itu. Iya. Jadi kalau begitu, kita tindis tangannya, ya, tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas. Baru kita azankan di telinga kanan. Insya Allah itu tena mungkin isikui. Nah itu Bapak sekalian saya melihatkan. Kemudian selanjutnya adakan istilah aktimporo. Itu makna aktimporo. Nah ini juga perlu diketahui. Niat aktimporo sebenarnya itu namanya timporo majasidaka. Jadi sebenarnya itu kalau ada orang meninggal mohon maaf, tiap makin jadi duduk tahu rapin atau mati ya cukup 2-3 orang. Iya. Nah sahabat pun jadi duduk ya itu biasa tahu pantar aja apa junjun tama polo. Nah itu namanya bersedekah bukan melayat. Karena makna melayat dalam para ulama mengatakan kita masuk antama ke jori. Ya, masuk ke di situ, lalu kita doakan punna bayi ini motirang, anjore kiri tengah-tengah mempo, nampak dibaca pak doanga Allahumma ghafirlaha warhamha, sabu karin, nah wa'afiha wa'anha, kapan jawab? Punna baine anjore kiri rampina ulunna punna burane ini sampaikan baine punna burane anjore kiri rampina ulunna mempo nan dibaca pada nganga Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kamanja lebat aja jamaah kutanan cocok ustaz jadi pun nju modern ngati bayi ini itu ngeburani konan apa ji nak disanti sangkala tenggir tendangan nah naku kana ite nantu kubuntu gina ke kate nan juri korang ati atong ihat di sakana nak kene ko gampa ustaz kanan te kama nakana kamanne Allahumma ghafir lahu he wa afihi wa huwa bukan ka utum mompariki he dia kopi kana kana jadi agama itu yang perlu akal tapi jangan diakal-akali ya itu ya sama juga itu mohon maaf utamanya ini bapak-bapak kalau besok lusa kita disuruh salat jenazah begitu modelnya punna burane anjurin kirampi nauluna menteng punna baine anjung kiri tengah-tengah itu jadi sehingga kalau ada makmum tidak usah lagi bertanya anjung tu mati baine atau burane kecil ini kemana kami menteng jadi gimana punna anjung kirampi nauluna berarti burane maka niatnya usolli hazal mayyiti ya arba takbiratul ihram makmum fardu kifayah makmum lillahi taala tapi punna pai memaintain di tengah-tengah berarti baine usolli hazihil mayyitati itu punna baine Bapak Ibu sekalian saya muliakan kenapa harus didoakan karena tidak ada manusia hidup di dunia tidak ada dosanya iya Jangankan kita selaku manusia biasa atau pandita lagi lalu pare dosa ustaz lagi setiap saat setiap waktu pare dosa ya enak nih kita mau pura mama di biasa tuh ngasih nih ke ustaz ngapain sampai enak kan setuju biasa tuh jadi Usman Saleh kisah Usman Saleh ustaz mengurusan alalina buktinya kadetian anak kulale tian anak kita lu diwajin aja kulale itu bukti Bapak Ibu sekalian saya muliakan. Nah itulah. Kemudian selanjutnya, ini juga jadi persoalan. Mohon maaf. Ada itu biasa kejadian begini.
punna laniji neki tumatia. Tapi ini bagiannya Pak tukang mandi ini. Tapi tidak pernah jangan apa kisah. Te bagian durung palata. Bagian palata rung. Kang biasa tuh malah kita lata sama tena napahangan te kamanya. Apalagi kalau di antara kuburan itu sudah bersusun karena tawa sepak kita nasi karena kalian di kiki. Maka ada caranya supaya ketika kuburan itu bersebelahan nanti kamalak ada tulang di bawah. Nah, bagaimana caranya? Maka kita berdiri sebelah timur. Berdiri di sebelah timur, nampak anjo pakai kita kipatabari Allah na bangking anrum bangkin segang bangkita. Ah, nyai pataba. Ah, nampak ni ditumbuk nau. Apa nih baca? Yang sumpah Bismillahi Allahi wa millati rasul. Insyaallah punna niat tulang turawa bergeser. Kalau ada tulang di bawah. Nah, bergeser. Asalkan Allah na dibangkita, anrum bangkita. Allah yang baik dipakai. Nah, tapi dia mereka kan kasih kebangkitan apa? Iya. Nah, sama halnya itu juga. Mohon maaf. Ini juga saya ingin sampaikan. Hati-hati karena itu makna pasusul siagang apa siapa beda itu. Nah, biasa tahu salah paham. Nah, karena jorau ya pasusul ya, anjorau ya pasiama, ratia pasusul tu. Iya. Anjo ratia apa sosok ngalibutta. Apa na baca anjo ratia pertama ngalibutta Bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum. Dasarnya ngirawa. Apa na baca rawan juri ulu. Jadi jo butta iya tena ni boleh di bawah tadi. Katanya pakan waktu na lagi tanah setel pangan butta. Ripilisi nai. Dibaca minha khalaqnakum rawan baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwa. Pertama dipilih sebagai palunganna. Rateng kali sebut sama karua. Wa minha nukhrijukum. Nah panaun sin rawan. Ar-Rahman. Nah, baca sing rawan Ar-Rahman. Rate mengalih utama kata lu. Taratan ukhra. Nah baca rawa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah itu dibaca itu. Kamatu minne. Mohon maaf. Utamanya biasanya panau tumate mohon. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Hati-hati ki apa naun tumate. Itu kan ada dua jalur. Ada jalur utara ke selatan, ada dari selatan ke utara. Itu tergantung kondisinya si mayit. Punna taulompo pakalena dari utara ke selatan. Ya, dari utara ke selatan. Berarti bangkin narun-narun. Sapuna gampar urun nalau, balas itu rawaya, kesana batalan aja. Dari bangkin narun-narun. Nampak carana ni panau ni patiling ni. Mohon maaf. Tiaki pating harai. Ngapai pun yang pating harai? Mampu orang mama. Tena natin ro sampi balana napaka mamalla. Karena itu ikut setannya namanya setan karim. Iya. Itu harus dipahami itu. Tapi pun tahu rosonya bisa dari selatan ke utara. Berarti kepala duluan baru kaki. Nah, ringan kita. Nah. Tapi kalau itu terjadi, nah, kebiasa tenising. Kalau itu terjadi, jadi ini saya sampaikan ilmu semua. Kalau itu terjadi, punah biasa pakamal lagi. Atau biasa lumar lagi. Sebenarnya itu bukan rohnya yang meninggal yang lumar, setanna. Nah, itu namanya setan karim. Bacanya maka datangi lagi kuburannya. Bagaimana caranya? Ambil tanah segenggam, mulai kita pasang di kepala. Apa yang dibaca?
Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Kenang pangale sen buta ni bolik senjung di tangana. Ni baca senjung sampai pin 7. Inna anzalnahu fi lailatul sampai terakhir. Tena kan inzalnya di bawah. Kan ke satu nak inna anzalna pin 7 itu hingga. Sampai terakhir min alfi tanazal malaika wa ruh fiha min rabbi min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajar itu diulang 7 kali. Kemudian yang ketiga ambil lagi tanah yang ketiga. Boleh kinjun di bangkena. Baca lagi itu lagi 7 kali. Insya Allah kalau itu dilakukan ia menikah panandra. Jadi itu setannya tidak akan kentayangan. Makanya itu sebaiknya punna niat lepak minju sumpah nyawangan tumatia ada salah satu di antara keluarga itu tinggal dulu. Tinggal perjalanan kira-kira 50 meter pamuteri nanju pangantarakan. Kita lakukan seperti itu. Jadi 50 meter lampanan cuma sumpah pangantarakan. Kalian minta kamu sumpah. Begitu caranya. Bapak sekalian saya muliakan. Sama juga itu. Mohon maaf. Kadang-kadang ini yang jadi persoalan juga ya. Itu biasa pun aja nih kita mati. Ada hal yang biasa terjadi di masyarakat. Itu kan caranya memandikan mayit. Kepala lebih tinggi 5 cm daripada kaki. Nanti pun nih kita mati ya sana nih loy nikatutuin sama halnya kalau pengantin dirias nikatutuhi tina nikasari ya kan ya tonjo biasa nakasari urbat tanah pelan-pelan karena itu orang yang walaupun dia sudah meninggal dia rasakan itu sakitnya yang namanya meninggal. Tidak ada orang yang merasakan meninggal tidak sakit. Tahu baji lagi kematian. Yang diundang oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu rohnya kalau dicabut seperti rambut di dalam tepung. Keluar itu rambut, tepung tidak bergeser, begitu halusnya. Itu sakitnya. Bagaimana gambarannya orang sakitnya seperti itu? Sama dengan 360 kali bacokan pedang. Padahal pelan-pelan juga. Jadi anteka manjo puna pare mangkat jika kini bisu tina nane besok kamu supaya pasintah. Makanya itu sakitnya luar biasa. Jadi makanya itu kalau dimandi pertama dulu dibisai. Jadi niurukun tanah jadi rawatna puci. Karena itu biasanya kan tertutup di atas. Kemudian di tengah itu terbuka, di bawah tertutup. Makanya itu kalau kita mencuci, cuci dulu. Dicuci dulu, jadi dimasukkan anjo 5 ya. Nih, kira-kira satu ruas masuk. Kalau pakai kostangan pakai kostangan supaya tahu apakah sudah bersih. Karena antu tomatnya pun biji neki tidak repot itu katanya anak-anak. Saya pun bertala sendiri ini jaya hero. Punna niji neki. Caranya kalau diki jadi cerita itu punna tangkas lagi. Punna tangkas sambil jual ala. Kau doki puci. Cerita. Punna kita ada kecopoci asara itu rekam. Berarti sudah bersih. Kalau dia sudah bersih, barulah kita udukkan. Diudukkan. Nanti seperti orang mau mandi junub, tapi anjo bangkainya terakhir terakhir itu bab kaki. Setelah itu, ya. Kemudian kita pakai sabun. Jangan kalau saya pakai sabun batangan. Ngapain? Kira-kira pun nale pakai sabun batangan. Ngan dia rompake. Pasti tidak rompake. Pas ini pila itu mubazir. Mubazir itu temannya setan.
Ya. Ngapa nanti ada yang pakai? Kadang-kadang biasa kucini, apalagi pun sabun lux anda pakai. Lepas kenapa pakaian otomatis napilan? Itu membazir. Nah, bukan ngapa nih pilah. Nah karena lepas kita pakai otomatis, jadi juga boleh otomatis anu pelatung, kali batunya pakai aja. Jadi sebenarnya jangan pakai begitu. Pakai sabun cair air itu kan sabun cair Dettol yang 110 saset. Itu pakai itu. Caranya dikasih masuk di timba. Di air, isi air baru kasih masuk di timba. Itulah siraman air yang ditimba, disiramkan di seluruh badannya. Karena pun pakai sabun apalagi pun lanjut tomatis topang itu biasa pun digosok dengan sabun ya biasa itu melepuh kulitnya. Makanya itu pakai sabun cair. Nah itu siramkan. Nah sebaiknya begitu. Kemudian ada yang namanya ini juga mandi ada patah sabu karena dibikin sulap papa. Itu caranya kalau jadi sulap papa. Pertama kita mulai dari bawah naik. Bukan dari kapon kemudian jadi biasa batu rawa. Punah dijadi biasa rong dari atas turun. Dari sebelah kanan turun. Baru dari sebelah kiri lagi turun. Tapi punah jadi sulap pakai dari bawah naik. Nah, apa nih baca? Ya Allahu, Bismillah ya Allahu, ya Rahman. Batu sendiri kiri Bismillah ya Allahu, ya Rahim. Nampasin naik renjueri pakar murari dia punya di badan di sebelah kanan ya Allahu, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Nah, kemudian setelah itu kita baca ya Allah, satukan Allahu la ilaha illa huwa rahmanu rahim. Itu yang terakhir. Siapa yang pakai ini insyaallah itu banyak tidak tenana rasa dan berbau itu. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan. Selanjutnya apa lagi? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata banu Adam, puna mati anak cucu Adam, in qatamaluhu illa min salasin, maka takumi amalana pasangannya tal." Jadi kalau orang meninggal itu Pak Bu, itu namanya tutup usia. Jadi usianya yang tertutup, tapi rekening amalnya tidak tertutup, tetap terbuka. Makanya itu di situ di hadis mengatakan illa. Itu kalau dalam bahasa Arab illa itu namanya alam tauqid. Ada pengecualian. Yang mana yang tidak putus? Itu pahala. Kalau amal sudah putus. Makanya kalau ada orang meninggal itu yang tutup itu adalah usianya, bukan amalnya. Bukan pahalanya. Tapi pahala masih tetap terbuka rekening pahalanya. Karena mata uang nanti dipakai di hari kemudian adalah mata uang pahala, bukan dolar, bukan rupiah, bukan ringgit. Makanya itu kalau banyak harta tukar dengan pahala. Nah, belanjakan. Karena di dunia ini hanya berlaku yang namanya rupiah, dolar, tapi dari kemudian tidak berlaku, yang berlaku adalah pahala. Jadi kalau kurang pahala, tak lagi mali balanjui. Tidak bisa kebeli kendaraan. Nah, itu. Nah, yang pertama al-awalu sedekatun jariyah. Sedekah. Sedekah itu termasuk, nah itu ada hadis dari Sunan Abu Daud dikatakan, siapa yang punya anak perempuan 2 atau 3 kemudian ahli ibadah, maka itu jasadnya tidak terkena api neraka. Nah, bagaimana kalau laki-laki ya? Saya belum menemukan hadisnya ya, tapi mungkin ada. Tapi tepat buntul yang saya temukan sementara perempuan. Siapa punya perempuan 2 atau 3 ahli ibadah, maka itu orang tuanya tidak terkena api neraka. Nah, itu sama juga itu Muhammad. Kalau memandikan jenazah, kalau suaminya meninggal, itu bisa dimandikan oleh istrinya. Boleh. Dalam hukum fikih bisa.
Tapi kalau istri ia meninggal, tidak ada anjuran di dalam ilmu fikih bahwa suaminya yang harus memandikan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa suami istri? Ada perbedaan hukum. Kalau umpamanya bainenna anji niki, ya umpamanya sementara nih bainenna anji ini, nasusur, umpamanya nih, tiba-tiba nasusur onjo limana, tak picture kena joy, kata teman sengi. Dia ingat kebiasaannya, maka ada hukum yang berlaku. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya tidak bisa kawin sebelum mencapai salata quru, 3 kali suci. Nah itu. Nah, terus kenapa kalau seorang istri yang meninggal tidak dibolehkan suaminya mencuci atau memandikan? Mohon maaf, itu laki-laki itu Bu, tidak ada masa iddahnya. Hari ini meninggal istrinya, besok bisa nikah. Jangankan meninggal istrinya, tapi tidak jadi nikah. Kadangkala masih ada istrinya. Oh, Dindi masih suka pergi jalan-jalan di Jalan Pantura. Gimana Jalan Pantura nih? Pantai Lusari, Nusantara di sebelah kanan, di sebelah kiri kan pelabuhan. Kuna sebelah kanan tuh Kios Semarang yang ngasih menjadi siapa juga Ajijir. Di situlah perkumpulannya itu Rojali, rombongan janda-janda liar. Ketemu dengan legenda laki-laki gila janda. Terciptalah STNK, sudah tua nakal kembali. Ya bisa, tapi tidak jangan nih ya. Kamu juga pakai kucing. Makanya itu dilarang suami memandikan istri karena banyak godaannya kalau dia memandikan istrinya. Ya. Pertanyaannya, sekalipun ini almarhum sudah meninggal, tapi insya Allah rekening pahalanya tetap mengalir. Yang mana itu rekening pahala? Umpamanya almarhum pernah menyumbang di masjid di sini. Selama masjid ini dipakai, insya Allah terus pahalanya mengalir. Ya. Jadi itu termasuk juga itu bagusnya itu yang namanya salat berjamaah apa? Iya. Kenapa? Kalau kita rajin salat berjamaah, lantas suatu ketika kita meninggal, sekalipun kita meninggal, kalau masuk waktu, maka itu tetap mengalir itu pahala salat berjamaah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada malaikat, ini orangnya memang sudah meninggal, tapi seandainya masih hidup pasti datang di masjid salat berjamaah. Nah, maka itu rekening pahalanya mengalir terus kalau dia rajin salat berjamaah. Itu bagusnya salat berjamaah. Termasuk orang yang senantiasa menyambung silaturahim, itu terus mengalir pahalanya. Nah, insya Allah. Apalagi ini, itu kalau kita mau mudah rezeki Pak Ibu, mohon maaf, ini ada amalan kasih. Anjo pun dalam mengeri ini, dia makin suluki bukan menjemari Tanjung selfie. Ya. Kenapa? Karena pertukaran antara malam dengan siang itu disitulah turun macam-macam setan. Nah, turun antara malaikat penjaga malam dengan pergantian malaikat penjaga malam dengan penjaga siang. Disitulah bertaburan setan kiri kanan. Makanya itu kalau mau mudah memberi kita pun kira-kira 7 menit lah tamana anjo mata luah. Ya. Kita baca 4 surah. Pertama wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai terakhir. Kemudian surah yang kedua wal laili idza yaghsha. Nah, kemudian yang ketiga surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang selalu mengamalkan ini, insya Allah maka senantiasa dimudahkan rezekinya seperti mengalirnya air hujan. Kalau ini diamalkan setiap hari. Sama juga itu, mohon maaf. Biasa juga itu kan biasa terjadi dalam rumah tangga. Tena marina si bisi-bisi.
berarti ada di dalam rumah itu ada penjaganya namanya dasima dan dasima. Yang itu pemban apa kasiaka. Makanya itu kalau kita dari luar masuk ke di rumah tak memberi salam. Nah, bagaimana cara salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena napa pinawang gitu saya tak pernah pantar. Masuk di rumah sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambung lagi masuk di rumah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, lalu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah kalau kita amalkan ini, insya Allah Allah tidak menjadikan kita hidup miskin. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, au ilmun yang tafaubi, yang senantiasa menuntut ilmu. Ya, ini juga jadi persoalan tuh. Ada 3 ilmu. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu sunnah, ada ilmu haram. Ilmu wajib itulah ilmu agama. Ya, seperti ilmunya salat, ilmu baca Quran itu wajib. Kenapa? Karena itu nanti menjadi syafaat di hari kemudian. Ya, saya biasa tuh kan jual di sini. Sabah anjur ruat TV aku kelola. Saya peda, saya Tanjung, semua gratis, tidak ada yang bayar. Tapi kadang-kadang juga totoana susah tungkut tu nanadorong anak-anak mengaji. Padahal kalau anak kita pintar membaca Al-Quran, masya Allah, itulah nanti yang menjadi penyelamat di hari kemudian. Kenapa? Karena kalau anak tak ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli salat masuk surga, ahli sedekah masuk surga, tapi ahli yang baca Al-Quran, nah karena Allah Ta'ala kau utama kau menjauhkan dan kaya. Ngapain? Ya kenapa ya Allah? Panggil semua keluargamu, orang tuamu, nenekmu, tantemu yang ngasihnya kan jualan dan kaya, angkat semua kasih masuk dari surga. Itu hebatnya kalau pintar baca Al-Quran anak kita, keluarga kita. Luar biasa itu, tidak gampang-gampang. Ini kasus satu, ini biasa disuruh bayar. Jadi orang jo ni asanteriku, 6 bulan aku suruh ngaji. Kali masa aku jiku palakin si bulan, 6 bulan ngaji, tidak bayar-bayar. Jadi kau kan reronan, nak kena ngapes, kenapa zaman-zaman nak tutuan, nak kena pun bapakku pengusaha suku. Puna mana kena pengusaha RRC? Kamu ni panggil? Muka kepala kita dari tutuan tak siapa? Siapa mo? Orang pulau capo. Karena bulan mau ngaji tentu bayar-bayar. Nang kakartian ada na tutu ako si kamanyo sa tayo roh ngi taka pengusaha sini pengusaha bapak nu pengusaha mak nu pengusaha to cucu mi pengusaha memang bapakku pengusaha so tapi teh sugu motor usah kana sugu ngapa di panang kana song kolok na di sugu na balukang kita jaga tompe Yung kanan yung man pengusaha RC na karena cucu minta bukan RC dari sana dari Cina tapi rokok kucang kuning jujur kiri kanan oh dede la ilaha illallah. Jadi bukan berarti kami kayak kami itu masing-masing ya kami bisa jadi muka mereka tuh balana si kalian aku tuh balana itu kan masing-masing nih ngapain kursi sudut nanti lu pasang televisi ini LCD talu bukan siapa ini kembali yang pernah rumah tangga yang ngasih nak 35 juta yang ngasih Ustaz. Alhamdulillah kami dipanggil. Karena anak tenang 6 bulan mengaji. Dan ale bapak yang bayar. Barang yang temen rumah na rumah sabu. Apa nak anak tak kalau bulan dibawa kami dogo di Ustaz. Bukan pun aku kan cina dogo letak apa cil lagi. Bukan tapi kita boleh kita pun nanti ada bayar kita pikir. Kita kalau majar kini bapak saku nak apa Ustaz? Muko member pun nama teh kita nak tak nang ki Allah Taala siapa? Jaina wa harta ki waris kai mai anak tak. Bukan itu yang ditanyakan. Berapa banyak gajinya anak waktu di dunia? Apa jabatannya? Bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan orang tua nanti hari kemudian. Teh bakton jangan suruh anak ngaji. Biasa tuh jangan suruh anak sampai yang punah tena. Maka sekalipun orang tuanya ahli salat, anak dan orang tua sama-sama diseret masuk dalam neraka. Inilah bahaya kalau tidak tahu mengaji. Apalagi tidak salat. Nah, kemudian yang ketiga dan terakhir kalam tembangnya, awaladin salihah yadaulah. Ya. Salah satu kebaikannya memang ada orang setia ini keluarga yang ditinggalkan waladin salih itu ada 2 makna. Ada waladin salih itu adalah anak kandung. Nah, kalau anak kandung itu setiap dia berbuat baik insya Allah pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Sambayangi, ngaji, itu pahalanya terus mengalir. Tapi ada juga waladin salihah apabila di masa hidupnya orang ini banyak temannya.
Jadi siapa saja yang dia ditemani baku baik, karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalau orang mukmin itu sama Islam itu bersaudara. Jadi siapa saja yang berdoa, insya Allah mendapatkan pahala, ya, pahala doa. Makanya itu bagusnya itu. Sehingga diharamkan itu sampai 3 hari. Sanggina talong-talong tahu si bombe diharamkan. Karena kenapa? Kunna ganna kirua bombetta itu yang kita baik jadi duduk. Angape penarua bombetta. Maka seluruh makhluk yang ada di dunia dan di langit berkata, ya Allah, kisari salebandra nelawan talasana, ternyata pokok itu nyawana. Iya. Nasabah. Iya minne. Sementara punna balik kemari paranta rupa tahu punna nampai 40 tahun kagak saya agang tambah-tambahin berarti masih kurang tambah lagi karena pila jahit kepala duangan pila baraka kita lasata orang yang banyak sahabatnya, orang yang banyak temannya, insya Allah dimudahkan rezekinya. Tapi orang yang selalu memutuskan silaturahim itu rezekinya susah. Iya. Nah, karena mata sedikit itu, makanya itu disinilah kepada keluarga almarhum ini, saya yakin almarhum ini tentu banyak keluarganya, banyak sahabatnya, banyak temannya. Kalau kita tetap menyambung silaturahim, insya Allah mereka itu adalah salah satu doa untuk almarhum di alam barzah. Yang paling terakhir, ada pernah bertanya kepada saya, nah betulkah itu kalau Ramadan tenan pasisa? Bukan tidak kena siksa. Kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, itu ditidurkan dulu. Tidak pada diparisa. Itu berkahnya bulan Ramadan. Lepa pi rumalan nampak diparisa. Antu barakana bulan Ramadan. Jadi semua yang meninggal itu bulan Ramadan. Apakah pare mang pokoknya tidak pada diparisa. Lepa pi rumalan. Lepa lapas nampak dipawangan. Nih padong yang nampak diparisa. Nah itulah berkahnya bulan Ramadan. Nah mari kita berdoa mudah-mudahan kepergiannya almarhum keluarga atau tuatannya Jamaluddin bin Nurdin senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana yanbaghi li zalalikal azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ghafir lahu bi abdika Jamaluddin bin Nurdin warhamhu wa'afihi wa'fahmu wa krim lahu wa asma akhlaqhu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Kasihanilah hambamu Jamaluddin bin Nurdin ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya di masa hidupnya ya Allah. Bukankanlah pintu rahmat di dalam kuburnya ya Allah. Luaskanlah tempatnya dalam barzah ya Allah. Naungilah selalu hidayah dan kasih sayang sampai kelak hari kemudian ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Kuasa dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan kesabaran hati kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Bimbinglah keluarganya kepada jalan yang lurus. Jauhkanlah keluar dari jalan yang tersesat ya Allah. Berkahilah perjalanan hidupnya atas musibah yang menimpanya ya Allah. Muliakanlah langkah kakinya dengan kesabarannya ya Allah. Selamatkanlah agamanya dunia akhirat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Ya amin. Kami minta usaha kabul kulewarang bangia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita masing-masing dan menjadi ilmu pembelajaran buat kita di kehidupan kita. Di penceramahnya Ustaz Kadir, kebetulan beliau keluarga almarhum sendiri. Jadi sekali lagi kami mengundang para jamaah agar bisa hadir besok untuk sama-sama di tempat ini. Untuk itu kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anjur. Anjur lagi. Anjur lagi. Anjur. Anjur kenapa? Anjur mau kau dia masih jam. Pak anjur kan riawan anjur. Anjur. Angare. Anjur kenapa? Ane kate sain tau tu abi. Boleh untuk tempat-tempat boleh minta. Boleh.